Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan preview untuk pertandingan di hari Jumat besok. Ada Persik Kediri dengan PSS Semarang, lalu ada Madura United dengan Bayangkara FC. Ya, kita mulai dulu dari Persik Kediri dengan PSS Semarang. Untuk PSS Semarang di pertandingan kemarin lawan Persib Bandung, saya nggak buat video review karena memang setelah saya nonton langsung ya di Stadion Jatidiri, besoknya saya harus menemani saudara di Rumah Sakit Logorejo ya. Jadi saya sempat menginap di sana 3 hari 2 malam dan kemarin baru pulang. Jadi memang untuk buat video di hari Jumat besok kan harusnya kemarin Rabu ya. Ya tapi is oke lah. Yang penting saya sudah buat videonya ya. Dan saya ingin sedikit mengulas kedua tim secara pertandingan terakhir. Persik Kediri saya sudah katakan kemarin lawan Barito Putra ya. Faktor kekalahan karena harus kehilangan satu pemain, Fafa. Ya, lalu untuk PSS Semarang juga sama. Kemarin faktor utama harus mendapatkan kekalahan lawan Persib Bandung, ya juga karena mendapatkan kartu merah 2, Lutfi Kamal dan juga Adi Satrio. Jadi kesimpulannya bahwa yang membuat Persik Kediri dan PSS Semarang secara perform yang membuat inkonsisten yaitu di pemainnya sendiri. Dan ini saya berharap untuk Rospide dengan Agius bisa memberikan evaluasi kepada setiap para pemain. Karena sebetulnya di awal-awal match ini ya, PSS Semarang dan Persik Kediri ini sama-sama perform dari skemanya. Ini sudah cukup bagus sebetulnya. Sama-sama sudah menunjukkan grafik yang naik. Tapi ya itu faktor pemain-pemainnya sendirilah yang membuat Persik Kediri baik dengan PSS Semarang harus mendapatkan kekalahan. Nah, poin yang cukup penting untuk saya, Persik Kediri besok bermain di kandang sendiri. Lalu pemain-pemain yang dipanggil ke AFF kan hanya Schroyer ya setahu saya. Lalu di pemain belakang mungkin Fafa yang nggak bisa bermain karena akumulasi. Tapi sebetulnya dari bench pemain cadangan Persik Kediri ini nggak ada masalah menurut saya. Mungkin Hamra bisa menggantikan Fafa ya. Hamra ini kan boleh dibilang lebih baik daripada Fafa ya secara perform. Jadi nggak ada masalah di sektor belakang. Lalu besok mungkin di sektor sayap ya Schroyer kan biasanya memang masuk di babak kedua ya. Di line up biasanya Supriyadi. Lalu di kiri mungkin Flavio, di depan Jepinho, ya Renan Silva, Rohi Chan, atau Arthur Irawan ya, atau Bayu Oto. Nah ini kita juga akan lihat besok. Jadi sebetulnya kalau dari komposisi pemain Persik Kediri ini nggak ada masalah untuk menjalankan strategi atau skema permainan. Ya, jadi saya berharap Persik Kediri bisa menjaga momentum ini. Ya, terus pelanggaran-pelanggaran yang menurut saya nggak terlalu penting ya semoga bisa nggak terulang lagi lah untuk pertandingan kemarin lawan Barito gitu intinya ya, pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan tim intinya itu ya. Jadi tinggal menunjukkan aja untuk Persik Kediri, saya kira nggak ada masalah dari komposisi pemain dengan skema permainannya. Tapi untuk PSS Semarang ini yang saya ingin sedikit memberikan review kemarin lawan Persib Bandung. Ketika 11 lawan 11 ya, PSS Semarang ini kan bermain juga cepat ya, sama seperti Persik Kediri juga bermain cepat. Tapi bedanya kalau Persik Kediri ini pemainnya banyak yang full team ya, atau mendukung ke skema permainan lah. Sedangkan untuk PSS Semarang tidak adanya Dewangga itu jelas terlihat kalau penyerangan dari PSS Semarang itu berapa kali sedikit lambat. Padahal permainan yang diinginkan oleh Agius ini cepat. Jadi kemarin lawan Persib Bandung terlihat ya, walaupun bermain dengan 10 orang di babak pertama ya sampai babak kedua sebelum Adi Satrio kartu merah, itu PSS Semarang bisa mendominasi loh, padahal bermain dengan 10 orang. Bahkan serangan-serangan cepat berapa kali bisa berhasil dimanfaatkan. Cuma yang menjadi kelemahan menurut saya di pertandingan PSS Semarang kemarin itu Diarra yang menjadi playmaker atau promotor serangan. Diarra ini kalau boleh dibilang memang lebih bagusnya sebagai pemain box to box ya. Tapi karena tidak ada pilihan mungkin dari Agius, jadi ya berapa kali Diarra sedikit mendelay permainan cepatnya PSS Semarang. Mungkin kalian bisa lihat kemarin ya, berapa kali Diarra sebetulnya bisa memberikan passing-passing yang enak kepada Freitas maupun Marukawa ya di kiri. Itu berapa kali hampir berhasil, tapi justru Diarra yang mungkin nggak terlalu cepat memberikan passing, jadi momentumnya hilang untuk PSS Semarang melakukan penyerangan. Nah, menurut saya poin yang penting untuk PSS Semarang di Agius besok adalah melihat komposisi pemain dulu. Siapakah pemain tengah yang bisa diturunkan di pertandingan besok dan harus disesuaikan ya dengan sistemnya. Jadi kalau Agius ingin bermain cepat misalkan ya, tapi pemainnya nggak mendukung untuk PSS Semarang bermain cepat, nah ini harus memiliki opsi. Ya, karena ini kalau boleh dibilang Persik Kediri dengan PSS Semarang itu permainannya sama-sama sedang bagus.
Tapi yang membedakan adalah di komposisi pemainnya. Jadi ini kunci utama menurut saya dari pertandingan besok. Tinggal melihat komposisi pemain untuk menjalankan sistem atau skema permainan. Ya, jadi Persik Kediri dengan PSS Semarang ya sama-sama di pertandingan sebelum ini saya nggak terlalu bisa menilai apakah Persik Kediri PSS Semarang bermain jelek, bermain bagus. Ya karena faktor adanya kartu merah ya di pertandingan kemarin Persik Kediri lawan Barito, PSS Semarang lawan Persib. Jadi pembuktiannya besok ya di pertandingan besok ini, dan saya berharap terutama untuk PSS Semarang kalau menurut saya. Kalau Persik Kediri overall saya kira nggak ada masalah. Yang penting jangan ada kartu merah aja intinya di pertandingan ini. Ini nggak ada masalah untuk Persik Kediri. Tapi untuk PSS Semarang yang saya ingin lihat adalah di line up-nya besok bagaimana. Lalu untuk sistemnya akan seperti apa. Ya, ini yang saya tertarik untuk Agius akan memanfaatkan komposisi pemain yang ada ya seadanya untuk ya sistem yang akan diterapkan besok seperti apa lawan Persik Kediri. Ya, jadi kita akan lihat kejeniusan dari Pospide dari Persik Kediri dan juga Agius dari PSS Semarang ya. Nanti kita ketemu di video review untuk Persik Kediri dengan PSS Semarang ya. Jadi selamat bertanding untuk kedua tim dan selamat menonton untuk kedua supporter. Lalu next ya, ada Madura United dengan Bayangkara FC. Ya, ini juga pertandingan yang saya kira wah ini cukup jauh ya peringkatnya ya. Madura United di peringkat pertama, Bayangkara di peringkat 17 di zona degradasi. Jadi sebetulnya untuk Madura United saya bilang tidak banyak ya evaluasi yang saya berikan. Ya pertama tidak adanya Jaja di pertandingan kemarin lawan Persikabo itu tidak mempengaruhi sistem permainannya ini ya Souza. Jadi Rivera yang dipaksa sebagai gelandang serang, M. Tahir sebagai box to box ya, Maler di gelandang bertahan. Jadi sebetulnya dari kekuatan Madura United ya di pemain inti dan pemain cadangan itu sebetulnya nggak ada masalah. Jadi ketika nanti pemain inti dari Madura United nggak bisa bermain, ya saya kira Souza masih banyaklah memiliki opsi. Ada Slamet Nur Cahyo ya yang memang usianya nggak lagi muda, tapi kemarin masuk lawan Persikabo ya masih terlihat seperti bisa mengalirkan bola. Ya, lalu Peto juga walaupun usianya masih nggak muda juga ya, tapi kalau dilihat ya Brandau juga bermain cukup bagus. Peto juga berapa kali bisa menciptakan gol sebagai pemain pengganti. Jadi sebetulnya dari Madura United ini nggak ada masalah kalau dilihat dari komposisi pemain. Dan saya berharap di pertandingan besok tinggal konsisten. Ya, karena Bayangkara FC di 3 pertandingan terakhir ini mendapatkan 3 kekalahan beruntun. Ya, ini kemasukannya cukup banyak ini. Berapa gol ini? 7 gol ya. 3, 2, ya 7 gol. Dan berhasil mencetak 2 gol saja. Ya, 1 gol lawan PSS Sleman itu lewat Sani Rizky ya. Lalu lawan Persebaya lewat Sani Rizky, dan kemarin lawan Sleman itu lewat Anderson Sales lewat free kick. Jadi benar-benar bukan murni dari permainan set play bola hidup. Nih 3 gol terakhir 3 pertandingan terakhir Bayangkara menciptakan 2 gol. Ya, Sani Rizky lewat corner kick lawan Persebaya, lalu kemarin lawan PSS Sleman Anderson Sales lewat free kick. Ya, jadi ini menurut saya ya Bayangkara FC juga saya ingin lihat lini serangnya bagaimana. Karena selama ini saya menonton permainan Bayangkara ini ya masih terlalu mudah ditebak. Membangun serangannya lebih banyak melalui sektor tengah dan banyak mengandalkan passing-passing long ball yang nggak efektif. Ya, jadi untuk Madura United saya kira untuk menghadapi Bayangkara ya nggak banyak yang saya bisa evaluasi ya, tinggal melanjutkan konsistensi. Dan saya berharap ini momen di mana Madura United bisa melanjutkan kemenangan ketiga secara beruntun. Lalu yang kedua, karena Madura United sekarang ya sementara berada di puncak, pertandingan besok ini bisa menjadi salah satu menjaga mental ya, psikologi para pemain. Karena misalkan suatu saat Madura United mendapatkan kekalahan gitu ya, artinya kan di pertandingan berikutnya akan ada tekanan karena Madura United harus mencari kemenangan lagi. Sedangkan lawan Bayangkara besok kan posisinya Madura United sudah menang secara beruntun ya 2 pertandingan. Jadi secara mental saya kira nggak ada masalah ya. Jadi tekanan yang paling berat untuk setiap tim yang sementara di puncak klasemen ya menjaga konsistensi. Ya ini paling PR yang akan saya terus kawal untuk Madura United, yaitu menjaga konsistensi ya. Tapi kalau dilihat dari skema permainan, komposisi pemain, saya kira lawan Bayangkara FC besok ya dari skema permainan ya itu nggak ada masalah menurut saya dari Madura United.
Ya, bukan berbicara hasil menang imbang kalah, tapi berbicara dari sistem saya kira nggak ada masalah. Tinggal konsistensi untuk Madura United. Lalu untuk Bayangkara FC ya tentu saja menghadapi Madura United, jangan terlalu banyak bermain dari sektor tengah, lalu jangan terlalu banyak bermain dengan passing-passing long ball, karena berapa kali Madura United ini cukup bagus ya transisi pertahanannya. Ya, jadi ini juga bisa menjadi pembuktian Bayangkara FC besok ini. 3 pertandingan terakhir tanpa kemenangan sama sekali ini, lost streak. Ya, jadi besok langsung bertemu dengan Madura United yang performnya lagi bagus-bagusnya ini, bisa menjadi tolak ukur ya untuk Bayangkara FC. Ya, jadi besok kita ketemu di video review untuk Madura United dengan Bayangkara FC. Selamat bertanding untuk kedua tim dan selamat menonton untuk kedua supporter. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.